Baik, baik, selamat malam untuk kita semua. Uh, saya akan share screen. Oke, baik, selamat malam. Ya, jadi pada malam hari ini saya akan bawakan renungan singkat mengenai Raja Asa, ya, Raja Yehuda. Nah, saya ambil dari cerita yang terdapat di dalam 2 Tawarik 16. Untuk lengkapnya, kita bisa baca langsung di Alkitab di 2 Tawarik 16, tapi untuk renungan pada malam hari ini saya ambil garis besar beberapa uh, bagian saja supaya kita bisa tahu secara garis besar cerita yang ada di 2 Tawarik 16. Jadi saya bacakan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa. Jadi Asa ini adalah Raja Yehuda. Baesa adalah Raja Israel. Jadi Baesa hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Di ayat 2, lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu kita lanjut di ayat yang ketujuh. Pada waktu itu datanglah Hanani. Hanani seorang pelihat, datang kepada Raja Asa, Raja Yehuda, dan berkata kepada Raja, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi, waktu dulu Yehuda sudah pernah berperang dengan Ethiopia dan Libya, dan mereka menang karena mereka bersandar meminta pertolongan pada Tuhan. Tapi kali ini, di 2 Tawarik 16, saat Israel mau menyerang Yehuda, yang dilakukan oleh Asa bukan meminta pertolongan lagi kepada Tuhan, tapi dia pergi meminta pertolongan Raja Aram. Nah, di situ Tuhan marah sama Raja Asa. Jadi, di dalam kisah ini, kita bisa langsung mengambil kesimpulan, ya. Saat ada permasalahan, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita akan khawatir, pasti normal. Manusia pasti normal, ya. Apalagi Raja Asa, ya, kerajaannya diserang oleh kerajaan lain, dia pasti khawatir. Tapi yang penting di sini bagaimana sikap kita menghadapi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang mungkin kita akan ragu, timbul pertanyaan kayak, apakah kali ini Tuhan akan menolong saya lagi, akan menolong kami dalam permasalahan ini. Caranya kita coba pikir di dalam hati kita, di waktu yang sebelumnya, di zaman-zaman yang di waktu yang dulu, Tuhan sudah, kita pasti punya permasalahan yang besar atau yang berat. Tapi buktinya sampai saat ini kita masih bisa melewatinya.
Jadi kita harus yakin dan percaya kalau permasalahan yang berikutnya, Tuhan tetap akan menolong kita. Jangan pernah ada pertanyaan, apakah Tuhan masih mau menolong kita atau tidak? Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Nanti di ayat terakhir saya akan berikan ayat yang bisa menguatkan kita. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil lagi dari cerita Raja Asa, saat ada permasalahan di dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa yang pertama kali yang harus kita lakukan itu berdoa, meminta tolong kepada Tuhan. Bukan yang pertama kali kita lakukan memikirkan solusinya bagaimana, kepada siapa saya harus minta tolong untuk permasalahan yang saya sedang hadapi ini. Tapi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan. Oke? Jadi di renungan kali ini, saya mau tutup dengan ayat di dalam 2 Tawarik 15 ayat 2 dan 4. Saya ambil penggalan katanya, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel, mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada malam hari ini, jika kita memiliki permasalahan atau persoalan di dalam kehidupan kita, bila kita sudah mengambil keputusan yang mungkin tidak melibatkan Tuhan dulu yang pertama kali, kita tetap masih punya waktu untuk kembali meminta pertolongan pada Tuhan, karena pada saat kita mencari Tuhan, Tuhan selalu berkenan untuk ditemui oleh kita. Jadi biarlah pada malam hari ini, renungan singkat ini boleh menguatkan hati dan iman kita bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Yang penting kita mau datang meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan kita meminta bantuan kepada orang lain atau bergantung pada orang lain. Biarlah renungan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Saudara Tigor yang sudah melakukan firman Tuhan, di mana mengingatkan kita kembali bahwa ya salah satunya adalah malam hari ini, bahwa kita harus datang kepada Tuhan untuk meminta segala yang kita butuhkan dan pertolongan darinya. Baiklah, untuk menutup perdebatan kita, mari kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 192, Ya Roh Suci yang Benar. Doa tutup akan dibawakan oleh Saudara Tigor. Roh Suci yang benar, pimpinlah dengan sabar. Kami mohon tangan-Mu, tuntun dengan kuasa-Mu. Jiwa kami yang benar
dalam dunia gelap ini. Bila kami berduka, berikanlah damai surga. Bisiklah yang lemah, ikut aku ke surga. Bila selesai kerja, kami nantikan surga dan memandang hanyalah negeri suci yang bahkan darah Yesus sucikan dosa dan kesalahan. Bisiklah yang lemah, ikut aku ke surga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang setengah minggu yang sudah berlalu ini. Kami boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak kurang apapun, kami ucap syukur untuk segala sesuatunya. Pada malam hari ini, kami mau berdoa, memohon pada Tuhan untuk menolong kami dalam setiap permasalahan, dalam setiap hal yang kami hadapi, pergumulan di dalam kehidupan kami. Tolong ingatkan kami selalu bahwa Tuhan selalu menerima kami untuk menolong kami di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami mau berdoa khusus untuk orang-orang tua kami. Kami berdoa khusus untuk Pendeta Joko Sukatno dan Ibu Pendeta, untuk Bapak Jack Sidarta, Ibu Ali Subandi, Ibu Mina, Ibu Winda, Ibu Sari, Ibu Nika, Ibu Teli, Ibu Syuli, Ibu Rindawati, Ibu Imelia, Ibu Wibowo, dan orang tua kami lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam masa tua mereka. Biarlah Tuhan menyertai, memimpin, berkat, kebahagiaan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan mereka selalu. Kami berdoa juga untuk penginjilan dan pemeliharaan dari jemaat DHI. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memberikan curahan kuasa Roh Kudus, memberkati penginjilan di keluarga masing-masing. Tak lupa juga kami berdoa khusus untuk pembangunan gereja DHI, agar Tuhan memimpin pembangunan gereja boleh selesai segera. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah ditobatkan, biarlah mereka boleh tetap menjaga iman mereka untuk tetap setia kepada Engkau Bapa. Kami berdoa juga untuk masing-masing kami yang dalam pergumulan mencari pekerjaan, biarlah Tuhan menuntun, menolong agar boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami berdoa untuk yang sudah bekerja, biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan tangan kami. Kami boleh bekerja dengan baik, boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bekerja, boleh jujur di dalam setiap pekerjaan kami. Kami boleh menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kami dimanapun saja kami berada. Kami berdoa untuk yang sedang dalam pendidikan, masih bersekolah ataupun kuliah, biarlah Tuhan melindungi,
membimbing agar pendidikan yang dijalani dapat berjalan dengan lancar, boleh berhasil, boleh membanggakan orang tua, dan juga boleh menjadi kepujian dan kebenaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin dalam mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan atur dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan sisa minggu bekerja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga melindungi kami hingga pada hari Sabat nanti kami dapat berkumpul dengan tidak kurang suatu apapun dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapa untuk segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih kepada Saudara Tigor yang sudah berdoa. Baiklah, untuk pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita, untuk jadwal Vesper yang akan dibawakan sebagai MC adalah Saudari Lovely, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Franklin. Baiklah, mungkin itu saja pengumuman pada malam hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.